Yang terhormat Bapak Bupati Baru Insinyur Pak Suhardi Sade MSI, yang saya hormati kru Sekretariat gugus COVID-19 Kabupaten Baru 2020, yang saya banggakan, saya hormati teman-teman LSM dan insan pers yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Seperti biasanya, saya memohonkan terima kasih mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atas kehadiran bapak-bapak sore hari ini di hari ke 48 ya. Hari ke 48 kita berposko 51 luar biasa. 50 hari ke 51. Bapak-bapak masih semangat. Itu menurut saya bahwa itu adalah bukti bahwa kita peduli terhadap masyarakat kita. Semoga semangat ini tetap berjalan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasanya sore hari kita laporkan perkembangan data yang dikumpulkan oleh teman-teman dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten, yang kita laporkan pada hari ini per tanggal 12 Mei 2020. Namun sebelum kita rilis, kita boleh laporkan bahwa Bapak Bupati Baru berada di sisi kita, di antara kita, dan untuk kesempatan ini kami dari gugus COVID mohon untuk memberi pencerahan atau mungkin ada arahan-arahan yang bisa memperbaiki kinerja kami di gugus tugas maupun di lapangan. Kira untuk itu waktu dan kesempatan saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati juru bicara yang juga dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baru, kemudian tim sekretariat, teman-teman dari LSM, insan pers yang alhamdulillah setia setiap hari bersama dengan kita. Tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Ya, secara rutin kami menyampaikan perkembangan COVID dan upaya-upaya apa atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh gugus tugas di dalam rangka membendung penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Yang pertama tentunya saya mohon maaf karena saya ikuti terus ya, termasuk di media sosial. Kemarin saya lihat ada sedikit karena kemarin itu tidak ada dari yang ada dari katakanlah dari pejabat ya, tidak ada Pak Sekda, tidak ada saya, tidak ada juru bicara ya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kami memang semuanya ini berusaha seoptimal mungkin untuk hadir ya. Tapi tentu saja bahwa tidak saja ini kegiatan ya, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan ini tetap berjalan ya. Juru bicara tugasnya sebagai kepala dinas kesehatan ya,
tetap mengurusi urusan-urusan kesehatan di luar COVID ini, ya. Kemudian kami Pak Sekda tentunya, sehingga ya mohon maaf saja kalau suatu waktu misalnya seperti kemarin itu tidak ada. Tetapi intinya adalah bahwa dari gugus tugas ini hadir, ya, hadir memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, dan saya kira itu yang paling penting, ya, yang paling penting. Jadi tidak mengurangi makna insya Allah dengan kehadiran kami. Tetapi katakanlah kalau ternyata ada hal-hal misalnya yang kemungkinan, ya, tidak bisa dijawab dengan baik oleh misalnya yang bertugas, kita bisa tunda untuk besoknya, karena pasti saya paling tidak saya berusaha sekali bahwa juru bicara itu ada, ya. Nah, kemudian satu dan hal kemarin, karena secara bergilir juga kami ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan tugas sampai maghrib, ya. Saya sengaja datang di sana secara bergiliran, bukan berarti buka bersama, tapi bersama buka. bersama buka dengan teman-teman, ya, untuk tujuannya tidak lain untuk bersemangat, ya. Adik-adik kita, saudara-saudara kita ini kesian ini, ya, dia tidak sempat lagi berbuka bersama keluarganya, kita datang memberikan penyemangat. Itu tujuan yang kita ingin capai. Kemudian yang kedua, bahwa saya kira kemarin sudah kita saksikan semuanya, kita lakukan launching, ya, dan juga disertai dengan MOU, ya, dengan seluruh Muspidah. Tujuannya tidak lain bahwa harapan kita bahwa semua ini, bantuan ini sampai ke masyarakat, ya, sampai kepada yang berhak, sehingga di samping himbauan kita, harapan kami kepada aparat terdepan, lurah, desa, camat, dan sebagainya, ya, kita juga lakukan pengawalan, ya, oleh seluruh Muspidah. Bahkan lebih detail lagi kemarin kami lakukan dengan kepada Kejaksaan Negeri Baru, ya. Ini semata-mata tujuannya tidak lain untuk memastikan bahwa insya Allah mudah-mudahan apa yang kita siapkan untuk membantu, untuk meringankan beban keluarga kita, ya, upaya kita terutama bagaimana mencegah meluasnya COVID-19 ini insya Allah dapat terlaksana. Jadi itu langkah-langkah. Itu sampai di situ saja belum cukup, ya. Kita buka lagi yang namanya pos pengaduan, ya. Pos pengaduan boleh melalui WA, kemudian boleh juga langsung di tempat ini, ya. Tadi saya sudah panggil juru bicara, kemudian tim gugus, Pak Sekda. Saya bilang siapkan tim verifikasi, ya, sedapat mungkin secepatnya ada reaksi dari aduan-aduan, ya, ya. Karena kalau tidak ada tidak ada tindak cepat dari kita, ya, tidak ada gunanya itu yang namanya pos pengaduan. Apalagi kalau tidak ada tindak lanjutnya, ya, lambat saja itu menjadi persoalan. Jadi saya minta begitu ada pengaduan, ya, kemudian tim verifikasi turun, yang melihat apa memang wajar, atau karena persoalan bisa pasti semuanya membutuhkan bantuan sekarang. Cuma ya jujur saja bahwa apapun itu kita dibatasi yang namanya budget, ya, budget, sehingga disesuaikan dengan budget itu. Kita memang masih mencanangkan kemungkinannya misalnya saudara-saudara kita tidak tercover, ya, sehingga ketika ada aduan, yang mudah-mudahan misalnya kita bisa tangani. Saya mau sampaikan bahwa ada dua masalah nanti itu, karena ada orang, ya, katakan ada saudara kita yang secara kasat mata memenuhi syarat, tetapi secara kasat mata memang perlu dibantu, tetapi secara persyaratan kelihatannya tidak memenuhi. Katakanlah contoh misalnya, karena basis kita adalah PKM, KPM, keluarga penerima manfaat, sehingga patokan kita itu adalah rumah tangga. Nah, sementara kita melihat bahwa ada juga keluarga kita, ya, yang sebenarnya dia satu rumah tangga memang, satu KPM, tapi di dalamnya itu ada beberapa kepala keluarga. Nah itu, saya malah yang begini saya bilang coba dibijaksanai. Mungkin memang kita tidak bisa berikan seperti misalnya BLT, ya, karena itu ada syaratnya. Mungkin bisa kita bantu misalnya meringankan dengan sembako dan sebagainya, ya, yang tidak mempunyai syarat-syarat khusus itu, ya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita berharap bahwa masyarakat kita yang memang
apa namanya, salah yang memerlukan bantuan-bantuan kita bisa cover semuanya. Apalagi kami melihat sebenarnya bahwa kalau bagus pendataannya ini, insya Allah, karena kalau kita lihat itu yang dari pemerintah saja ada 71% yang tercover dari bantuan itu. Kalau masuk bantuan-bantuan lainnya ini bisa sampai 80% lebih. Ya, nah itu ya, jadi itu yang kita lakukan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa perkembangan data COVID pada hari ini adalah PP pelaku perjalanan 683, kemudian OTG 8, ya, berkurang 1. Nah, persoalannya dia berkurang 1 itu naik kelas, ya, berkurang 1 bisa dia keluar, tapi ternyata dia naik kelas. Kemudian ODP 1, kemudian PDP kita ada 2, dan mohon maaf positif kita bertambah ini ada 2, ya. Yang tadinya itu yang OTG dan 9 ternyata setelah dilakukan swab hasilnya kita terima tadi ternyata positif, ya. Jadi di baru ini sudah ada 2 klaster, ya. Ada 2 klaster, ada klaster Timboro yang pertama, ada 2 anak kita ya yang santri di sana, ya, 1 positif, tapi alhamdulillah negatif 1, ya. Kita sudah rujuk ke Makassar, ditempatkan di tempat yang disiapkan oleh Pak Gubernur, yaitu tempat wisata COVID-19, ya, salah satu hotel di Makassar. Nah, kemudian yang ternyata ini ada 1 klaster Mesir, ya, klaster Mesir. Awal kedatangannya kita rapid, ya, kita rapid, memang reaktif, ya, reaktif. Kemudian kita swab, ternyata dia positif. Dia ada 2 juga ini. Ada 2 orang dari Mesir, ya. Mudah-mudahan yang 1 ini kita swab juga, kita tunggu hasilnya, belum datang hasilnya, ya. Mudah-mudahan negatif. Nah, lalu apa yang kita lakukan dengan kondisi ini, ya? Yang pertama tentu segera mengisolasi, ya. Segera mengisolasi, segera kita tadi, ya, kemungkinannya ada 2, bisa diisolasi di rumah sakit kita, atau pilihannya karena dia tanpa gejala, ya, sehat-sehat saja, ya. Nah, seperti anak kita yang pertama, maka kita kirim ke Makassar, ya, di salah satu hotel di Makassar, ya, dan kita sudah kirim tadi, dijemput oleh petugas kesehatan, karena penjemputannya ini sudah harus sesuai protokol kesehatan, ya. Yang menjemput itu semua pakai APD, ya, oke, dan diantar ke Makassar. Anda tahu sudah sampai di sini, mungkin masih dalam perjalanan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah tracking, ya, tracking, ya. Kita harus telusuri dengan siapa pernah kontak, apalagi kontak erat, ya. Nah, saudara kita ini masih ada 2 keluarga besarnya, ya, masih ada keluarga dari dia sendiri di Garsi, kemudian keluarga istrinya, ya, dan ternyata bahwa pada saat tiba itu sempat mampir di orang tuanya, ya, orang tuanya. Jadi di sini kita pasti lakukan tracking, ya, minimal, ya, kita data siapa-siapa yang pernah kontak, apalagi kontak erat, nah, semuanya kita rapid, ya, dan boleh jadi dilanjutkan dengan swab, ya. Ini yang kita lakukan sambil kita telusuri betul dengan siapa dia pernah kontak. Mudah-mudahan ini berita benar, ya, informasi dari Pak Sekda tadi bahwa memang sudah melakukan isolasi mandiri, ya, pada saat tiba. Mudah-mudahan ini betul-betul disiplin sehingga kemungkinannya kontak dengan yang lain negatif, itu. Tapi walaupun ada penyampaian begitu, tetap kita lakukan lakukan tracking, ya. Kemudian, ya, apalagi yang kita alami adalah
ini yang karir, ya, pembawa. Tapi sebenarnya walaupun sudah 2, kalau secara teori belum dikatakan kita ini sebagai transmisi lokal, ya, karena transmisi lokal itu adalah ketika generasi kedua memindahkan ke generasi ketiga, ya. Sementara generasi pertama itu adalah orang yang dari perjalanan kemudian datang di satu tempat, kemudian menularkan kepada orang lokal. Nah, lalu setelah nanti ini orang lokal ini, orang setempat ini menularkan lagi ke generasi ketiga. Nah, ini baru disebutkan sebagai transmisi lokal, ya. Mudah-mudahan terputus sampai situ, ya, tidak perlu putus, sehingga ya mudah-mudahan sudah angka ini yang maksimal. Saya kira demikian, ya, disampaikan kepada teman-teman sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan, ya, cukup doa ini, dan kita berdoa mudah-mudahan yang 2 orang ini, saudara kita ini juga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap 14 hari, ya, di karantina di Makassar, imunnya dinaikkan, dikasih obat, ya. Mudah-mudahan dalam waktu 14 hari sudah bisa keluar dari positif, insya Allah, ya. Yang satu ini sudah beberapa hari, ya, kemudian ini tadi baru mulai masuk. Apalagi memang yang kita syukuri bahwa kondisi kesehatan, ya, cukup bagus, ya, kelihatan tidak ada gejala. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira jelas sekali pemaparan dari Bapak Bupati, dan mengenai perjalanan penyakit dari saudara kita yang dari Mesir tadi itu. Kita sudah isolasi di Makassar, di sana mau diberi di sana programnya sudah ada. Jadi ada senam, ada jadi dia diisolasi tapi namanya isolasi wisata. Jadi ada unsur-unsur wisatanya.